Adi ini langsung menuju ke kamar kakeknya. Bum, 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 bum. Adi ini dikagetkan. Ternyata kakeknya sudah tidak ada di ranjang. Bum, bum. Tiba-tiba ini Adi mendengar ada dengkuran-dengkuran babi. Bum. Ternyata ini suara dari kakeknya. Kakeknya berada di atas lemari tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum, 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 bum. Wah, saya semangat sekali. Karena apa? Karena saya berjumpa lagi dengan kalian yang tidak terjeda. Alhamdulillah berapa hari ini tidak terjeda ya kan. Tayang setiap hari ketemu saya. Kalau nggak di Rian Agus Widodo, kalian bisa ketemu saya di Yoskai Official. Jadi bisa tayang setiap hari. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang kalau support sebentar lagi ini mau menuju 100.000 subscriber. Terima kasih matur nuwun. Saya nggak nyangka ya. Saya nggak nyangka sekali. Dan saya mau ucapkan terima kasih dengan kalian ini tidak menyekip iklan, ya kan? Sebagian dari hasil YouTube ya kan, sebagian hasil dari Rian Agus Widodo ini nanti akan kita sumbangkan. Tidak hanya atas nama saya, tapi atas nama kalian semuanya. Kita sumbangan buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Boom, boom. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berbagi buat teman-teman kita yang membutuhkan segala macam ya kan. Kemarin kita sempat ke SLB, kemarin kita sempat berbagi ya kan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan positif kita ya kan. Ini semua nggak hanya atas nama saya, tapi atas nama kalian semuanya. Oke, dengan kalian tidak menyekip setiap ada iklan. Boom! Amal kita ya kan. Oke, nah seperti biasa, absen kalian, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini tambah kenal dekat sekali. Biar saya ini tambah kenal, siapa tahu saya di kota kalian, terus tiba-tiba saya ini bisa WA kalian, Kak, saya di sini loh, ayo kita ketemu. Kak, saya di sini, siapa tahu kita bisa ketemu. Begitu teman-teman. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih banget. Banyak yang WA ini ya kan Mas, nama kota saya nggak pernah disebut. Tenang. Saya ini baca satu persatu di kolom komentar dan saya ini akan balas kok ya, walaupun saya ini terlambat untuk membalasnya ya. Sabar, tenang. Yang penting kalian ada di hati saya. Gitu. Cerita kali ini ada dua orang saudara kembar, di mana mereka ini ditargetkan sebagai tumbal pesugihan. Ada ya, tumbal pesugihan yang memang mengincar dua orang yang memang mereka ini kembar. Nah, di cerita ini akan mengupas seperti itu. Nah, akan tetapi dua orang saudara kembar tadi ini justru diselamatkan oleh kakeknya yang binal. Seorang kakek binal. Bisa dikatakan kakeknya ini nakal, tapi justru menyelamatkan. Akan tetapi, apakah kakek tersebut ini ada motif lain? Ataukah memang tulus menyayangi cucu-cucunya yang kembar tadi? Kalian sudah penasaran semuanya dengan ada pesugihan yang dimana mengincar korbannya ini saudara kembar. Tak perlu lama-lama lagi. Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama, tempat, toko disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, jadi dari pengirimnya ini meminta untuk menyamarkan semua. Toko di sini kita sebut saja namanya Adi. Adi ini hidup dengan istri dan kedua anaknya. Anak Adi ini bisa dikatakan mereka ini kembar, ya kan? Kita sebut saja Sinta dan Santi. Anak Adi ini masih kecil-kecil semuanya karena usianya ini masih TK, ya kan? Ke sekolahnya ini masih TK. Adi sendiri mempunyai rumah ini di pinggir jalan yang dimana usaha Adi sendiri ini seperti kayak warteg gitu kan ya. Kalau di tempat saya ini warteg jadi kayak warung makan gitu kan ya. Pada saat itu ya kan, warung Adi ini terkenal rame dan masakannya ini enak. Banyak warung-warung yang buka juga, tapi ini Adi yang lebih rame karena masakan istrinya Adi ini bener-bener lezat. Adi ini mempunyai kakeknya Adi ini sudah lama ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh ibunya Adi yang sudah lama meninggal. Kakeknya ini memilih hidup di pinggiran hutan. Memang jaraknya agak jauhan dari tempat Adi, ya kan? Mungkin kurang lebih seperempat jam atau setengah jam baru ke tempat kakeknya. Kakeknya ini tinggal di hutan. Dia lebih memilih tinggal sama ternak-ternaknya. Nah, kakeknya Adi ini kalau dia ini mampir ke tempatnya Adi gitu kan ya, diajak Adi atau dia mampir segala macam. Ini bisa dikatakan, maaf ya, di sini agak sedikit mata keranjang melihat istrinya Adi. Makanya istrinya Adi ini sering risih dengan kakeknya. Nggak tahu ini tentang apa segala macam. Mungkin ya nggak ngerti ya. Di sini nggak diceritakan detail. Yang jelas di sini kakeknya Adi kayak seraya sering merayu atau apa. Karena pernah suatu kejadian.
di mana Adi sedang di pasar, istrinya Adi ini sedang memasak, tiba-tiba istrinya Adi ini dikagetkan dengan munculnya kakeknya itu. Ini dia tidak tahu, dia lagi goreng, ya kan? Dia lagi goreng di dapur, tiba-tiba ada yang membelai rambut istrinya Adi. Kakek, ngapain di sini? Enggak, kakek ini pengen lihat, pengen ngamati kalau kamu ini kerja. Oh iya kek, maaf kek. Oh iya, saya seperti ini kek. Jadi istrinya Adi ini risih. Untungnya ini anak-anaknya ini setelah main di depan ini tiba-tiba masuk, ibu aku mau beli ini bu, ibu aku mau beli ini. Nah seperti itu. Hingga pada akhirnya kakeknya ini jaga jarak. Nah lewat disitulah istrinya Adi ini ngomong sama Adi, Mas kalau kamu di luar itu kakek ini sering masuk loh mas. Terus nggak assalamualaikum nggak apa, aku ini bingung mas, kaget tiba-tiba belai-belai aku. Udah, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Kakek itu sayang sama kamu karena kamu itu cucunya. Dan ibu bapakku itu udah lama meninggal. Kamu tahu sendiri kan, ibu bapakku ini meninggal kecelakaan. Dan hanya kakek. Dan aku juga nganggapnya adalah orang tuaku. Jadi kamu jangan berpikiran yang macam-macam. Iya mas. Disinilah agak timbul konflik di sini. Konfliknya gimana? Jadi istrinya Adi ini kayak, gimana ya, aku mau melawan suamiku tapi sebenarnya aku ini risih dengan kondisi kakek yang seperti itu. Karena sering sekali kalau ke situ dia ini kayak curi-curi pandang, mengamati atau apa segala macam seperti itu. Kita sebut saja kakeknya ini namanya kakek Durno. Berjalannya waktu, ya kan? Ini tiba-tiba ada mungkin Pemda atau apa ya kan, pemerintah daerah terdekat di situ, ya kan? Nah, tiba-tiba memberitahukan kepada Adi bahwa nanti akan diadakan pelebaran jalan. Sedangkan warung Adi sendiri ini di depan area yang biasa buat untuk parkiran segala macam itu juga dibikin tenda-tenda kecil. Jadi warungnya ini, space warungnya ini kan kecil nih. Akhirnya Adi ini membuat tenda-tenda kecil di depan warungnya. Ketika Pemda ngomong seperti itu, Adi ini sempat bingung. Pak, tapi Pak, saya ini ramainya ini kalau mulai sore Pak. Ini gimana ya Pak? Mas, ini sudah dari pemerintah seperti ini, jadi mohon nurut ya Mas. Lagian ini batas ini kan sudah bukan tanah Mas. Ini adalah tanah dari pemerintah. Jadi Mas ikuti aturannya aja. Dari Pemda bilang seperti itu. Adi akhirnya mau gak mau terpaksa nurut karena itu bukan tanahnya Adi. Itu adalah tanahnya negara gitu kan ya. Hingga pada akhirnya dilakukan pelebaran jalan. Proses pelebaran jalan ini memakan waktu lama. Ini akhirnya orang yang mau mampir ke warung Adi gitu kan ya, yang awalnya ramai hingga akhirnya kan di sini mulai tersendat. Nah, Adi ini bilang sama istrinya, sabar, nggak usah nangis. Dengan adanya pelebaran jalan, mudah-mudahan warung kita ramai. Berarti nanti akan ada mobil-mobil yang sering berhenti di pinggiran. Kalau lapar pasti mampir ke warung kita. Masakanmu itu masakan enak. Kamu jangan nyerah. Aku sayang kamu. Adi memberi semangat kepada istrinya. Akan tetapi berjalannya waktu, ketika jalan pelebaran ini udah jadi, ini berbanding terbalik. Pemikiran Adi ini akan ramai warungnya. Ternyata tidak. Tidak sama sekali. Bahkan pengunjungnya ini jarang sekali, sangat jarang sekali. Sampai Adi bingung. Banyak warung yang satu persatu, ini akhirnya mereka ini pindah tempat, pindah lokasi segala macam. Istrinya Adi ngomong sama Adi, Mas, masa iya kita harus sering terus-terusan seperti ini? Aku bingung Mas, kita gimana ini? Sabar, semangat. Adi memberi semangat sama istrinya. Diselingi beberapa kali kakeknya ini datang. Ini tiba-tiba langsung merangkul istrinya Adi, membelai. Ini istrinya Adi ini risih. Ih, ini kakek kenapa sih tiba-tiba kayak gini? Dalam hatinya, tapi tidak meluapkan ke Adi. Karena Adi ini selalu menyangkal bahwa kakeknya ini sayang sama kamu. Gitu. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu, tiba-tiba ada rumah yang awalnya dia ini nggak buka warung. Ini tiba-tiba depan rumah itu direnov warung. Ini adanya di seberang Adi, ya kan? Tapi agak nggak langsung berhadapan gitu kan. Ini agak mungkin jaraknya ini mungkin 20 atau 30 meter. Yang awalnya dia tidak jualan, tiba-tiba dia buka warung dan ada pelangnya. Kita sebut saja warung makan Bu Endang. Itu kok ada warung makan Bu Endang, tiba-tiba dia buka Mas. Sedangkan kita nggak ngerti apakah pemilik itu sebenarnya dulunya warung atau apa. Tapi kok tiba-tiba buka ya Mas. Aneh ya Mas. Udah, jangan pikiran yang aneh-aneh. Tiba-tiba buka rumah makan Bu Endang. Nah di sini Adi ini penasaran. Ini ada buka warung. Ini alangkah baiknya kalau kita ini bersaing atau apa segala macam. Paling tidak Adi ini tidak ingin berantem atau apa segala macam yang namanya saling membuka rezeki gitu kan ya. Nah di sini Adi ini ada keniatan. Aku pengen main ke sana. Kondisi warung sana ini gimana? Nah hingga pada suatu hari Adi ini main ke sana. Adi ini punya jatah di mana jam 6 pagi
dia ini nganter belanja istrinya gitu kan ya ke pasar gitu kan. Setelah mengembalikan istrinya dan istrinya masak, Adi ini kurang lebih jam 10-an ini main ke tempat Bu Endang. Adi main nyebrang jalan kaki Adi, tidak menggunakan motor. Adi ini jalan, setelah itu nyebrang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Adi Bu. Kebetulan di seberang sana saya buka warung juga Bu. Oh iya, saya juga baru buka warung Nak. Mau makan apa Nak? Nggak usah Bu. Saya di sini justru malah pengen berkenalan dengan Ibu karena saya sering lihat rumah Ibu, tapi ini baru lihat kalau Ibu ini buka warung. Oh iya Nak, gimana Nak? Ada yang bisa Ibu bantu? Bu Endang bilang seperti itu. Di sini Adi mengatakan, iya Bu, saya lihat Ibu ini kan sudah buka agak lumayan lama Bu. Kondisi warung Ibu gimana? Ya gini Nak, masih sepi. Kadang-kadang ya ada pembeli 1, 2, tapi ya kayak gini. Saya udah ngarahin ke Bapak untuk tutup, tapi Bapak memaksa untuk saya tetap buka Nak. Iya Bu, sama. Semenjak pelebaran jalan juga warung saya jadi sepi Bu. Iya Nak, yang penting sabar, ikhtiar dan berdoa Nak. Iya Bu. Saya seneng Ibu ini ternyata orangnya baik. Akhirnya mereka ini ngobrol. Tak lama kemudian suaminya Bu Endang yang ada di dalam rumah tiba-tiba keluar. Karena itu warung buka baru. Warung Bu Endang. Adi juga baru tahu kalau mereka ini ada keluarga di situ karena rumah ini awalnya sering sepi gitu kan, sering sepi terus akhirnya mereka ini buka warung di situ. Keluarlah suami dari Bu Endang, kita sebut saja namanya Pak Toro. Pak Toro akhirnya ngobrol nih sama Adi. Ngobrol-ngobrol sama Adi, setelah selesai saling memberi semangat ya kan. Walaupun sama-sama warung tapi memang beda menunya. Dimana kalau warungnya Bu Endang ini menunya ini serba ikan. Jadi kayak ikan gurame, ikan apa gitu kan ya, sayur asem atau apa. Tapi kalau di tempat Adi, ya kan warungnya Adi ini hampir kayak warteg, kayak nasi rames atau apa segala macam, nasi campur gitu kan ya. Setelah ngobrol-ngobrol selesai, barulah Adi ini pulang. Adi ini ngobrol sama istrinya. Bu, sama, kondisinya ini masih sama, nggak cuma kita yang sepi. Nah, bahkan ini banyak warung-warung yang udah mulai tutup. Semenjak perlebaran jalan, banyak warung-warung yang udah mulai tutup juga. Jadi kayak lalu lalang kendaraan ini semakin lancar ya kan, sehingga membuat kendaraan ini jarang mampir. Adi melihat seperti itu kan, ya udahlah pasrah lah, sedapat-dapatnya lah. Sering sekali akhirnya ya kan, sering sekali ketika ini mereka belanja kadang ketemu dengan Bu Endang atau apa gitu kan ya. Bu Endang juga menyuruh mampir mereka, ayo mampir dulu ke tempat saya gitu kan, seperti itu. Akhirnya akrab, diberi minuman atau apa segala macam, disuruh nyicipin gurame saya gimana, ikan saya gimana. Seperti begitu juga Bu Endang juga sering main ke tempatnya si Adi seperti itu ya kan. Nah, hingga berjalannya waktu ya kan, pada suatu ketika ini ada pembeli di tempatnya Adi, warungnya Adi. Ini sore kurang lebih jam 4. Ya kan, kurang lebih jam 4 nih, jam 4 sore. Ini pembeli tadi, ini seorang laki-laki, ya kan? Ini seorang laki-laki, dia sendirian. Ini Adi ini mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang beli. Adi ini melayani, istrinya lagi masak nih di belakang. Adi melayani, "Mas, lauknya apa?" "Sayur aja Mas, sama ini tempe sama terus ada telurnya Mas." Diberikan ya kan semuanya, dikasihkan ke pembeli tadi. Ini baru dikasihkan, Adi ini menawarkan, "Teh hangat, teh manis Mas, teh tawar aja Mas." Adi sedang membuat teh tawar, tiba-tiba Adi mendengar orang muntah. Adi sempat menjatuhkan gelas tersebut. Kaget. Piar. Istrinya tanya, "Kenapa Mas?" "Gak apa-apa. Aku kaget. Itu kenapa ya kok muntah?" "Dek, kamu bikin teh tawar lagi buat pembeli itu Dek." Akhirnya Adi segera ngomong. Adi segera ketemu dengan pembeli yang sedang makan tadi muntah. "Mas, kenapa Mas?" Masih mikir gak? Ini sayur basi kenapa dikasihkan ke saya? Adi kaget, jam 4 sore sayur basi. Perasaan matang itu tadi jam 12. Ini ada apa? Adi pun ngomong, "Masa iya sih Mas? Saya ini baru matang tadi jam 12 dan ini masih seger Mas. Gak mungkin saya menyediakan makanan basi untuk orang pembeli itu, gak mungkin Mas. Kalau gak percaya cicipin." Pembeli itu ngotot. Dan pada saat itu Adi ini ngambil sendok baru, nyicipin makanan yang disediakan sama pembeli tadi yang marah-marah. Adi ngambil sendok, ya kan, sendok baru, dicicipin sama Adi. Saat Adi ini makan, ini piring langsung pecah. Kaget, dijatuhkan dari tangan Adi. Biar, ini rasanya busuk bukan main. Lah mas, warung apa ini? Udahlah, saya pergi. Tiba-tiba pembeli itu tadi pergi. Adi sampai bingung, "Dok, kamu itu masak gimana kok bisa gini?" "Mas, beneran saya ini masak bener Mas." "Aneh ya Dok." Akhirnya Adi mencicipi semua masakannya. Dan ternyata sekalipun yang baru matang, ini bau busuk. Ini ulah siapa nih?
ya. Sedangkan kakeknya ini agak genitan dikit. Suatu ketika Adi ini capek sendiri, kesel sendiri, warung semakin sepi, berantem sama istrinya terus. Adi ini sering ngalamun bikin kopi, keluar duduk-duduk di depan warung, yang dimana halamannya ini sekarang udah menjadi jalanan. Jadi hanya ada tempat duduk kecil di depan warung, kurang lebih hanya 1,5 meter, langsung jalanan. Adi ini ngamatin di jalanan, bengong. Adi kaget. Ini di seberang jalan tiba-tiba ada nenek-nenek yang memang udah tua sekali, tiba-tiba melambaikan tangan. Ini posisinya udah tengah malam, kurang lebih jam 12 lebih. Ini ada nenek-nenek melambaikan tangan. Adi kembali melihat, siapa ini? Adi nyebrang. Sampai Adi ini memberhentikan beberapa mobil, bis gitu kan ya, kendaraan-kendaraan yang lewat lalu lalang. Adi ini nyebrang. Dan ketika Adi ini sampai di tempat nenek tersebut, nenek tersebut hilang. Adi sampai bingung, nenek siapa ini? Setelah itu Adi balik lagi, duduk di situ ngopi lagi. Gak lama kemudian nenek itu muncul lagi. Ini nenek siapa sih? Warung-warung udah gak mulai ada yang buka. Ini nenek siapa? Dia ini melambaikan tangan. Akhirnya Adi yang ketakutan, Adi masuk ke rumah, masuk ke warung. Jadi warung sekalian rumah di situ kan ya. Adi langsung masuk. Udah, Adi ini bingung. Itu nenek siapa? Ketika aku nyebrang nemuin, tapi nenek itu malah hilang. Singkat cerita, ternyata ini Adi selama 2 minggu berturut-turut, sering sekali ketika Mas Lutfi ngantuk banget. Bukan, maksudnya ketika jadi gini teman-teman. Jadi Mas Lutfi agak sedikit ngantuk, kameramen saya ini ya. Nah jadi gini, ketika Adi ini jam 12 malam, ini kan sering sekali dia ini ada di depan rumah atau apa segala macam. Ini selama 2 minggu berturut-turut, berapa kali Adi sering menjumpai nenek tersebut. Tapi ketika Adi nyebrang segala macam, ketika berjumpa dengan nenek tersebut hilang. Ngeri gak sih? Dimana kita ini seberang jalan melihat ada nenek-nenek yang memanggil kita dengan pakaian kebaya, ya kan, kebaya. Terus ada, kalau di tempat saya ini jarik ya Mas Lutfi, apa sih? Jarik, selendang gitu kan ya. Ketika Adi mendekat ternyata nenek itu hilang. Bayangin kalau kita ini ya di seberang jalan terus ada nenek-nenek yang memanggil, kita nyebrang kan otomatis ya. Dan saat itu nenek hilang. Ini yang dialami Adi. Pada saat itu ya kan, Adi yang sering berjumpa seperti itu, akhirnya Adi yang penasaran ini ketemu kakeknya. Pas siang-siang, Adi ini naik motor, dia menuju ke hutan, di pinggiran hutan. Jadi kakeknya ini tinggal di pinggiran hutan, dia punya domba-domba banyak di situ. Kakeknya ini hidup sendiri karena neneknya Adi juga udah meninggal. Adi sudah sempat menawarkan untuk ayolah hidup bareng di sana, di samping jalan, di pinggir jalan. Rumahnya Adi udah ada, tapi kakeknya menolak. Dia tetap ingin tinggal di situ. Iki tanahku, aku tetap pengen tinggal di sini, kata kakeknya. Nah, saat Adi main di situ, Adi pun menjelaskan, aku mau cerita. Kamu mau cerita apa? Jadi gini, warung ini semakin sepi semenjak pelebaran jalan. Dan banyak warung-warung yang sudah mulai pada pindah. Hanya warung saya dan warungnya Bu Endang yang belum pindah. Dan warungnya Bu Endang juga sepi. Saya bingung beberapa kali ada orang makan terus muntah-muntah katanya, masakan saya ini basi lah apalah. Ditambah ketika saya ini begadang malam-malam, saya sering melihat nenek-nenek memanggil saya Dan ketika saya ini nyebrang jalan, nenek-nenek itu hilang Saya ini harus gimana Ada apa ini semua ini? Ini, kamu rajin-rajin ibadah. Kamu ini rajin-rajin sholat. Ngerti kamu? Berdoa, minta perlindungan, ya. Udah itu aja. Udah sana. Adi di sini kesel. Kalau hanya berdoa segala macam, saya ini masa iya saya ini nggak berdoa, saya ini nggak sholat, kok kakek seperti itu sih ngomongnya? Sebentar. Nih, ini air dicampurkan ke kamar mandimu. Ngerti? Ini buat kamu mandi. Ya. Ini air apa lagi Ya udah, pakai. Nah, Adi di sini mikir, ini kakek ini kadang-kadang kalau lihat istrinya Adi ini, kakek ini kegatelan segala macam. Adi juga bingung antara ini mau menerima air ini atau enggak, gitu kan? Akhirnya ya udahlah, aku terima air ini aja. Nanti kalau kakek ini yang gimana nakal atau apa segala macam, biar Adi yang ngurus gitu kan, pikirnya seperti itu. Akhirnya diterimalah air itu. Pulang-pulang, Adi ngomong sama istrinya, Dek, campurkan air ini di kamar mandi untuk mandi kita. Dari mana Mas itu air? Ini dari kakek. Tadi kakek bilang menyampurkan air ini, siapa tahu dengan adanya air ini kita ini bisa dipagari dari hal-hal jahat. Enggak Mas, aku nggak mau. Ini yang ada malah kakek kamu yang kegatelan sama aku. Biar aku nanti akhirnya cinta sama dia. Tiba-tiba istri Adi ngomong seperti itu.
Sabar, Dek. Kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab. Enggak, aku nggak mau. Karena istrinya nggak mau, Adi akhirnya menyampurkan air itu sendiri di kolamnya. Adi menyampurkan air itu sendiri. Dan akhirnya keesokan hari, ya kan, ini mereka mandi kan, mandi semua. Istrinya nggak ngerti kalau Adi ini sudah mencampurkan air di situ. Nah, sudah mandi semuanya. Pagi-pagi seperti biasa, istrinya ini menuju ke pasar belanja. Adi ini kan belanja sama istrinya nih, ya kan, belanja sama istrinya. Ini saat Adi dan istrinya pulang, Adi dikagetkan. Dek, ini kan jalan menuju rumah kita. Jalan sudah diperluas, jalan sudah diperlebar. Lah kok tadi kita berangkat nggak ada warung seramai ini? Banyak warung-warung yang sudah mulai ramai. Anehnya, hanya warungnya Bu Endang dan Adi yang sepi. Adi ini lewat di warung depannya Bu Endang. Ini saat Adi ini menyapa, Bu Endang ini lagi pegangan kepala kayak memang bener-bener pusing. Anehnya warung-warung yang lain ini penuh. Dan setiap Adi melihat ini banyak pedagang-pedagang yang bener-bener kayak memalingkan muka sama Adi. Adi sampai bingung sama istrinya. Dari kemarin kita nggak pernah lihat ada warung selain warung kita dan warungnya Bu Endang. Ini ternyata sepanjang jalan kamu lihat sendiri kan, tadi ada warung makan buka banyak sekali. Warung sarapan, warung apa segala macam. Dan mereka ini penuh. Orang-orang pada makan di warung-warung mereka. Hanya warung kita sama Bu Endang yang seperti itu. Adi ngomong seperti itu sama istrinya. Ya mas, aku juga bingung mas. Akhirnya Adi yang bingung, Adi menuju ke tempat kakeknya. Setelah ke tempat kakeknya, Adi ini bercerita sama kakek. Kayak, saya baru lihat ini ternyata warung-warung di depan saya, jalanan-jalanan dari pasar menuju ke tempat saya ini banyak sekali yang buka, kek. Ini ada apa, kek? Selama ini saya nggak pernah melihat. Saya pikir mereka ini udah nggak pada jualan. Ternyata selama ini mereka ini jualan, kek. Dah, berdoa, minta sama yang Maha Kuasa. Dah, gitu aja. Dah, wes. Kek, saya ini butuh solusi, gimana? Ini ada apa? Kenapa warung saya terus-terusan sepi? Udah. Urusan kakek dan kamu berdoa aja, udah ya. Dah, istrimu gimana lagi apa? Ah, kakek ini. Ya, anak-anakmu juga lagi apa? Ah, apa sih kek? Akhirnya Adi pun pergi. Adi kesel. Ini diajak ngomong bener-bener serius, tapi kakeknya ngomong seperti itu. Adi kesel balik lagi ke warungnya. Dan gak lama kemudian Adi ini natain yang udah dimasak. Setelah itu istrinya ini nganter sekolah anaknya. Adi yang ngadep warung. Nanti seperti biasa jam 11, ya kan, jam 10 istrinya pulang dan akhirnya ngebantuin Adi lagi. Seperti itu. Beberapa hari kemudian Adi ini masih pusing aja, ya kan. Masih pusing, tengah malam dia ini bikin kopi. Dia lihat kalender Jumat Kliwon. Tepat di depan Adi ini ada kalender besar dan di situ tertera dan tertulis itu adalah Jumat Kliwon. Adi bikin kopi. Setelah itu Adi ini duduk di depan. Warung udah tutup. Pada saat itu ini jam 1 dini hari. Adi duduk di depan. Dia ini bingung. Bingungnya kenapa? Warung-warung yang lain ini masih ada pengunjung. Heran. Ini warung itu buka kapan? Kok tiba-tiba aku melihat ada banyak warung berderet. Sedangkan aku dari tadi nggak laku. Kesel Adi ini. Adi minum kopi. Singkat cerita, Adi ini melamun ini sampai jam 2:30. Warung-warung sudah mulai tutup. Adi yang ngantuk. Adi memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Kopi pun sudah habis. Beberapa batang rokok sudah dia sundut. Adi masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, Adi ini ngunci pintu. Tiba-tiba Adi melihat, ya kan, dari jendela. Karena kordennya ini arang. Jadi bisa dilihat gitu kan. Kordennya ini tembus pandang gitu kan. Adi lihat. Oh, ada siapa itu tadi? Korden tadi, Adi ini coba nyingkirin. Adi ini lihat, ini ada seorang nenek-nenek yang Adi ini pernah lihat di seberang jalan. Nah, itu bukannya nenek-nenek yang selalu aku lihat di seberang jalan. Tiba-tiba nenek tadi duduk di tempat di mana Adi ini ngopi. Seolah-olah nenek ini itu kayak lelah, capek. Dia kayak berjalan jauh dan sambil menangis. Berkali-kali dia mengusap air matanya. Kok duduk di depan? Akhirnya Adi yang tadinya ngantuk pengen tidur segala macam ini mengurungkan niatnya untuk tidur gitu kan. Dia kembali membuka pintu. Cekrek. Nek. Iya. Tumben. Padahal biasanya ketika Adi ini nyamperin nenek itu selalu hilang. Dan baru kali ini nenek tadi ini menyaut. Iya nak, saya numpang di sini ya. Iya nek. Nenek dari mana ya? Berapa kali saya lihat nenek, tapi setiap saya
samperin nenek ini selalu hilang. Nenek ini siapa ya? Saya berjalan dari jauh. Saya numpang di sini ya. Nenek kembali bicara seperti itu malam-malam nih. Anehnya ketika Adi ini melihat ke jalanan, ini tak satu pun kendaraan yang lalu lalang. Kendaraan sepi banget. Posisi sudah jam 2:30 pagi loh. Saat itu Adi menawarkan, "Nenek udah makan?" "Belum, tapi tidak usah, tidak apa-apa. Nanti saya akan melanjutkan perjalanan." Nenek tadi bilang seperti itu. Adi pun menawarkan ke nenek, "Nek, kalau nenek mau makan saya ambilin ya. Bentar ya nek ya." Gak usah. Gak apa-apa nek." Adi pun langsung ke belakang, ngambil nasi dan ngambil beberapa lauk yang memang masih bisa dimakan gitu kan ya. Adi akhirnya keluar lagi. "Ini nek dimakan." Terima kasih. Dan nenek tadi, ini makan kayak lahap sekali. Kayak orang yang bener-bener lapar. Ini nenek kayak udah lapar banget. Setelah selesai makan, Adi pun sudah mempersiapkan minum di situ. Nenek tadi bilang, "Kamu buka warung sepi ya?" "Ya, kamu buka warung sepi." Kok nenek bisa tahu nek? "Iya nek, saya juga bingung. Kenapa warung saya ini selalu sepi?" "Warungmu sepi? Iya, kamu ingin ramai. Iya nek, kebetulan saya ini banyak tekanan. Anak saya ini sekolah, belum lagi bayar segala macem. Dan saya ini pemasukan sedikit nek. Saya bingung nek." "Sebentar." Nenek itu ambil tas yang digendongnya, ya kan? Diambilnya, tas ini udah kumel sekali. Nenek itu tiba-tiba mengeluarkan bungkusan hitam, kotak hitam, ya kan? Ini terbalut dari kain. Entah ini isinya apa. Tiba-tiba nenek memberikan itu dan ada secari kertas, ya kan? Ini nggak begitu besar. Kertas itu ternyata tulisannya ini adalah seperti rapalan, ya kan? Kayak mantra, ya kan? Ini nenek tersebut ini memberikan ke Adi. "Ini kamu pegang, taruh di tempat tidurmu. Ini amalannya kamu amalkan setiap kamu mau buka warung. Ngerti kamu?" "Tapi apa ini nek?" "Sudah, pakai saja. Biar warungmu ramai. Tiba-tiba neneknya bilang seperti itu. Adi kebingungan kan? Ya sudah. Saya terima kasih atas makanannya. Saya mau melanjutkan perjalanan." "Ya, sudah cukup." Akhirnya nenek tadi berpamitan sama Adi. Adi pun masih bengong dengan rapalan itu tadi. Karena apa? Tulisannya ini aksara Jawa. Adi bingung. Apa ini? Maksudnya apa ini? Dengan tulisan ini. Dengan secari kertas dan ada bungkusan hitam yang terbuat dari kain. Ini kurang lebih diameternya. Ini 10 kali 10. 10 cm kali 10 cm. Ini diameternya seperti itu. Adi bingung dengan ini maksudnya nenek apa? Dia kok tiba-tiba memberikan ini. Dan setelah itu dia pamit. Adi langsung lekas ini mengejar nenek tersebut karena pengen tahu ini apa sebenarnya. Adi akhirnya dia ini ke jalan dan langsung lihat ke arah nenek jalan. Adi kaget. Nenek tersebut sudah hilang. Nenek di mana? Adi bingung. Tak ada satupun kendaraan. Dan tiba-tiba di belakang Adi ini ada yang menepuk. Ditepuk. Adi ini kaget. "Nek!" Ternyata nenek itu masih di situ. "Kamu lihat apa?" "Saya kira nenek ini udah pergi." "Nenek dari mana tadi?" Saya baru mau permisi. Amalkan amalan itu, anak muda." "Iya nek." "Nenek mau kemana?" "Saya mau menyeberang." Nenek ini menyeberang. Dan tak lama ini ada mobil jalan. Anehnya nenek itu tidak tertabrak. Justru malah nenek tadi hilang. Adi bingung kan, ini kemana perginya si nenek ini? Adi kembali masuk. Adi bingung dengan itu tadi yang sudah digenggam Adi. Ini rapalan gimana bacanya? Saya nggak ngerti. Ada bahasa-bahasa Jawa kuno. Adi bingung gimana cara gunainnya. Nah, singkat cerita, ya kan? Keesokan harinya, ini setelah melakukan aktivitas segala macam, Adi ini kurang lebih jam 10, ya kan? Setelah istrinya ini udah pulang jemput anak, istrinya ini ngadep warung, Adi ini langsung ke tempat kakeknya. Adi langsung ke tempat kakeknya, Adi nyedandarin motor, Adi langsung masuk ke rumah kakeknya. Kakeknya sedang ngurus domba. Kakek, Mbah, iyo, ono apa? Mbah, aku ada perlu mbah. Akhirnya mereka duduk. Dan pada saat itu Adi langsung memberikan bungkusan tadi beserta rapalan. Ini kayak mantra tadi yang semalam dari nenek itu tadi. Mbah, aku semalam
nemu ini diberi dari nenek-nenek yang lewat di depan rumahku. Dia ini yang saya pernah cerita ke Mbak, dia ini sering muncul, tapi ketika saya datang, ini dia hilang. Dan semalam ini memberikan ini, Mbak. Mana? Bawa sini. Dilihat sama si kakek. Kamu ini terlalu lemah. Kamu terlalu lemah. Jadi biar ini kakek yang mengerjakan. Biar saja kakek ini yang mengerjakan. Ilmu kamu belum terlalu kuat. Ini ilmu yang sangat kuat sekali. Kamu belum bisa untuk mengendalikan ini semua. Kata kakeknya, Adi. Oh, ini maksudnya apa ya, Mbah? Sudah, taruh sini. Kakek masih banyak pekerjaan. Pulanglah. Akhirnya Adi pun pulang. Dan saat itu Adi ini menjumpai istrinya. Dek, sini, aku mau ngomong. Apa tuh, Mas? Sebentar lagi warung kita bakalan jaya rame. Udah dipastikan kita ini bisa bersaing dengan yang lain. Warung kita ini bakalan rame. Masa sih, Mas? Dari mana kamu bisa tahu itu semua? Udah, nurut aja. Adi gak berani cerita, nanti dibantu kakek gitu kan. Karena apa? Istrinya ini kayak memang risih sama si kakek ini tadi. Kakeknya Adi terlalu genit walaupun sudah tua. Jadi Adi nggak ngomong, hanya Adi ini ngomong bahwa nanti akan ramai, tenang aja. Adi hanya ngomong seperti itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, sampai 2 minggu. Warung Adi justru malah sepi. Mas, ini sudah berapa hari saya buang makanan? Kamu bilang bakalan rame. Ini gimana, Mas? Iya, Yode, kok bisa kayak gini ya? Berkali-kali makanan ini dibuang. Sayur, lauk, pauk, semua dibuang. Karena apa? Basi. Bukannya rame, warung Adi justru malah sepi. Bum. Ini kamu terlalu percaya. Kamu terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Ini pasti karena ulah kakekmu. Gak tahu deh, Mas gak ngerti. Tapi percayalah, nanti bakal rame gimana, Mas? Yang ada kita bangkrut. Beras kita sudah mulai habis. Semua yang ada di dapur sudah mulai habis, Mas. Ngerti gak? Adi bingung di sini. Anak-anaknya pada nangis. Ibu, bapak jangan pada berantem. Sinta Santi ini pada nangis melihat ibu dan bapaknya ini berantem. Adi bingung, kesel. Ini gimana? Singkat cerita, sehabis Isya, ya kan? Adi ini bilang, Mas mau keluar dulu, Dek. Mas mau kemana? Ini siapa tahu nanti ada pembeli. Aku mau ngajarin mereka belajar, anak-anak belajar. Udah sebentar. Ternyata Adi menuju ke rumah kakeknya. Kesel, pengen tahu. Ini sudah berapa hari ini kok kayak gini, kek? Pengen tanya seperti itu, ya kan? Ini Adi jalan. Adi jalan. Karena gelap, memang gelap, ya kan? Jalanan masih batu-batuan menuju ke pinggiran hutan. Sesampainya di rumahnya kakek, ya kan? Adi langsung nyetandar motor dan Adi langsung ngetok pintu. Ternyata nggak dibukain berkali-kali. Dag. Assalamualaikum. Bah. Nggak dibuka-bukain. Akhirnya Adi lewat pintu samping. Dan kebetulan pintu samping ini tidak dikunci. Pintu samping yang tidak dikunci, Adi ini masuk. Adi nyari. Di belakang nggak ada. Di ruang belakang-belakang nggak ada. Akhirnya Adi menuju ke kamarnya kakeknya. Pada saat Adi ini membuka tirai, karena tidak ada pintunya, hanya ada tirai, ya kan? Hanya ada korden kecil yang untuk menutup pintu. Dibukalah sama Adi. Ketika Adi membuka, bum, Adi kaget. Melihat kakeknya ini sedang kejang-kejang dan tidak bersuara. Adi bingung di sini. Kakek kenapa? Pada saat Adi menyentuh badan si kakek, ini kakeknya demam parah. Kakek kenapa? Dengan mendengkur-dengkur yang gak jelas. Adi ketakutan dengan kondisinya kakek yang panasnya ini bukan main. Saat itu Adi yang panik. Akhirnya Adi berpikir, aku harus mencari bantuan. Adi keluar lagi. Gak mungkin aku meninggalkan kakek seperti ini. Istriku pasti bertanya-tanya. Akhirnya Adi keluar. Adi ini pulang. Sesampai di rumah, Adi ini mempersiapkan tremos, beberapa makanan, terus diambilin sama Adi, dimasukkan ke tas. Istrinya tanya, Mas kamu mau kemana? Dek, izinkan aku. Mbah sakit. Kakek sakit. Aku gak bisa meninggalkan dia. Mas, masa iya aku ditinggal sama anak-anak sendiri? Tolong, Dek. Tolong. Ini nyawa, soal nyawa. Mas, emang aku gak ada nyawa sama anak-anak? Bukan soal itu. Kakek sekarang kejang-kejang, Dek. Hah? Masa iya, Mas? Kakek kejang-kejang? Iya. Ya udah, Mas kesana. Akhirnya istrinya memperbolehkan. Adi akhirnya jalan lagi ke rumah kakeknya. Membawa tremos, sarung, segala macam, makanan, segala macam. Setelah itu, motor ini di-standar, ya kan? Adi langsung masuk. Setelah masuk ke rumah kakeknya, Adi mempersiapkan untuk mengompres kakeknya. Dipersiapkan handuk kecil. Di situ ada air hangat,
Air dingin segala macam. Adi ini mempersiapkan semuanya. Dikompres lah kakeknya. Sebisa Adi. Kayak cepet sembuh ya, kayak apa? Kakek mau ke rumah saya. Nggak usah. Sudah, cukup. Biarkan aku istirahat. Adi ini bingung. Adi ini bener-bener bingung. Kakeknya ini lagi sakit ya kan. Adi lagi bingung. Tiba-tiba Adi melihat di jam tangannya. Ini menunjukkan pukul 11 malam. Adi bingung antara dilema. Aku harus nginep sini apa pulang. Sedangkan istriku sendirian di rumah beserta anak-anakku. Tapi kakekku seperti ini kondisinya. Sedangkan Adi memaksa membawa kakek ke rumah sakit. Ini kakek nggak mau. Ini yang membuat Adi ini bener-bener bingung. Terpaksa Adi memutuskan untuk menginap di situ. Sampai bener-bener besok pagi kakek ini gimana keadaannya. Kalau semakin parah, berarti Adi akan mengambil jalur di mana kakek harus dibawa ke rumah sakit. Nah, singkat cerita, Adi ini ngantuk. Mungkin aktivitas dari pagi gitu kan ya. Adi ini ngantuk, tiba-tiba boom! Adi mendengar ada suara auman-auman babi. Rong-rongan suara babi. Adi kaget. Ini babi dari mana? Dengan jelas Adi ini mendengar, ya kan? Ini suara-suara babi ini ada di luar rumah. Nah, pada saat itu kakeknya ini tertidur pulas. Ini suara babi dari mana? Masa iya babi hutan mau nyerang rumah ini? Adi bingung. Saat itu juga Adi ini keluar, membuka pintu rumah, cekrek, dibuka sama Adi. Kertas. Adi kaget. Ternyata memang benar. Di situ puluhan babi ini seperti mau nyerang Adi dan kakeknya. Babi semua. Pada saat itu ada yang sudah menangkring di motor Adi yang ada di luar. Adi sampai bingung. Ini puluhan babi, banyak sekali babi hutan. Dan anehnya, mereka ini mulutnya semua berdarah. Kenapa mereka mulutnya berdarah? Ini semua seperti mau menyerang. Adi kebingungan dan Adi ini langsung masuk. Adi langsung masuk menutup pintu. Setelah menutup pintu, Adi berbalik dan bersender di pintu. Ya ampun, mudah-mudahan tadi hanya halusinasi aku. Ini babi mau ngapain? Saat itu juga Adi tiba-tiba, saat Adi ini sandaran dengan Adi ini lagi terengah-engah, kebingungan ya kan. Ini tiba-tiba Adi mendengar ada rauman babi yang lebih kencang dari kamar kakeknya. Bum. Adi kaget kan? Terus Adi langsung menuju ke kamar kakeknya. Dengan rumah yang tidak begitu besar, Adi ini langsung menuju ke kamar kakeknya. Bum. Adi ini dikagetkan, ternyata kakeknya sudah tidak ada di ranjang. Bum. Tiba-tiba ini Adi mendengar ada dengkuran babi. Boom. Ternyata ini suara dari kakeknya. Kakeknya berada di atas lemari tua dengan mencakar-cakar kayu-kayu di lemari sambil mukanya ini melihat ke Adi. Kakeknya ini nungging kayak babi, persis kayak babi. Kakek sedang apa? Adi ketakutan pada saat itu. Dilema Adi, mau minta tolong ke siapa? Di situ hanya Adi. Ini kalau Adi tetap di situ, Adi bingung untuk mengatasi. Tapi kalau Adi keluar, di depan sudah ditunggu puluhan babi. Adi bingung di situ. Aku harus gimana? Adi pada saat itu langsung ke dapur, ngambil kayu bakar ya kan. Ini Adi langsung kayu bakar tadi ini dililit dengan kain lap gitu kan ya. Ini dimasukkan dan di situ dikasih minyak tanah. Adi langsung membakar kayu tadi. Ini Adi bak membawa oncor gitu kan, obor gitu kan ya. Adi mendobrak pintu. Buak! Ternyata benar. Babi-babi tadi ini sudah seperti kelaparan. Tapi anehnya tidak langsung menyerang Adi. Mereka ini kayak hanya menunggu, ya kan? Mereka ini kayak menunggu, kayak mau menerkam. Mereka ini tidak menyerang. Saat itu juga Adi ini mengusir babi-babi tadi dengan api. Babi-babi tadi ini mulai mundur. Dan tangan kiri Adi ini langsung menancapkan kunci motor. Kunci dinyalakan, ya kan? Motor udah mulai nyala, ya kan? Dan pada saat itu api ini dilempar pada babi-babi, barisan babi-babi tadi. Brak, boom. Babi tadi nyebar. Brak. Saat itu juga Adi ngebut keluar. Adi ketakutan di situ. Kakek ini kenapa? Kesurupan apa? Ada apa sebenarnya ini? Adi terus jalan kenceng, nggak tahu arahnya mau kemana, mau minta tolong ke siapa. Dan tiba-tiba saat Adi ini mengendarai motor, karena memang tak jauh dari hutan itu ada perkampungan sebelum menuju ke rumahnya Adi. Persis di pertigaan tiba-tiba Adi ini mau menabrak warga. Oh, mas, buak. Tapi tidak terjadi jatuh. Jadi mungkin hanya kayak kaget aja gitu kan, brak gitu kan. Antara roda depan Adi dan roda depan warga itu tadi. Mas, sampean ini gimana? Ada apa? Mas, kebetulan mas, tolongin saya. Kakek Durno, sampean tahu kan Mbak Durno mas yang ada di ujung mas sana. Kesurupan mas, dia kakek saya mas, tolongin saya.
Mbah Durno kesurupan. Mereka kenal Mbah Durno, tapi mereka warga-warga sekitar jarang berkomunikasi dengan Mbah Durno. Hingga pada akhirnya salah satu di antara mereka, ya kan, ini kan mereka ini boncengan gitu kan ya, mereka ini bilang, "Mas, mending saya arahkan aja mas, saya anterin ke Pak Yai mas." Nah mereka ini salah satunya ini mengantarkan ke tempat Pak Yai. Kita sebut saja Pak Yai Najib. Pak Yai Najib ini sedang berdoa di depan rumah. Di depan rumah ini, di tempatnya Pak Yai Najib ini ada kayak halaman, dan Pak Yai Najib ini lesehan dengan menggunakan tikar. Saat itu Pak Najib juga sedang ada tamu, sedang berdoa bersama. Nah mereka bertiga ya kan, dengan Adi yang sendirian dan 2 warga di situ, mereka boncengan ke tempatnya Kiai Najib. Kiai Najib kaget. Kedua orang warga itu tiba-tiba langsung menyapa Pak Yai Najib. "Assalamualaikum Pak Yai." "Ya, kalian ada apa?" "Ini ada orang minta pertolongan." Pada saat itu Adi langsung turun dari motor. "Pak Yai, tolongin saya Pak Yai, tolongin saya Pak Yai, tolong kakek saya, kakek Durno, Mbah Durno Pak Yai, tolong. Yang ada di rumah ujung deket hutan, tolong, itu kakek saya." "Iya, ada apa?" "Nggak tahu, tiba-tiba dia seperti babi. Kesurupan Pak Yai, tolong Pak Yai. Hanya dia orang tua saya satu-satunya. Ibu bapak saya sudah meninggal Pak Yai, tolong Pak Yai." Oh, Pak Yai langsung bilang, "Tunggu sebentar." Pak Yai ini masuk ke dalam. Pak Yai ini membawa bekal, entah yang dibawa apa, digenggam di tangannya. Pak Yai membonceng si Adi dan menuju ke rumah kakeknya. Boom! Sesampainya di rumah kakek, ya kan, motor langsung di standar. Pak Yai, Adi dan beserta 2 warga tadi, ya kan, laki-laki semuanya, ini masuk ke rumah kakek. Dan pada saat itu Adi langsung memperlihatkan ke Pak Yai Najib. "Ini Pak, coba lihat kakek itu Pak." Boom! Pak Yai langsung geleng-geleng. Turun kamu. Boom! Pak Yai bilang seperti itu. Dan pada akhirnya 2 orang tadi, warga ini diperbantukan. Pak Yai minta tolong, turunkan dia, taruh di lantai. Akhirnya mereka ini mencoba untuk menurunkan kakeknya Adi. Diturunkan, ditaruh di lantai, ya kan, diterlentangkan. Jadi terlentang, semua memegang satu persatu tangannya. Orang pertama, ya kan, warga pertama memegang tangannya, warga kedua memegang tangannya. Adi ini yang ada di bawah memegang 2 kaki dari si kakek. Boom! Pak Yai di situ membaca doa. Nah, setelah membaca doa, tiba-tiba saat kakeknya Adi ini mendengkur terus melawan, seolah mau memakan Adi, ini Pak Yai ini bilang, "Kamu ini siapa? Kamu ini siapa?" Boom! "Kamu tak perlu tahu aku." Boom! Suara dari kakek berubah menjadi nenek. Dan Adi ini sangat mengenal. Bukannya ini seperti suara yang nenek itu pernah memberikan jimat kepadaku. Dalam hati Adi, "Kamu itu siapa? Kenapa kamu mengganggu warga saya? Kamu itu siapa dan kamu ini menginginkan apa?" Pak Yai ini mencoba berdialog dengan apa yang ada di dalam yang merasuki kakeknya Adi. "Ini semua kesalahan Adi. Kenapa Adi memberikan jimat itu kepada kakek renta ini? Sedangkan aku menginginkan 2 putri kembarnya." Tiba-tiba ini suara tadi mengatakan seperti itu. Nah pada saat itu Pak Yai bilang, "Kamu itu siapa? Terus kamu ini ada kegiatan apa? Kamu disuruh siapa? Kamu tidak baik kalau kamu ini mengganggu warga saya. Kamu berurusan dengan saya. Kamu itu siapa dan disuruh siapa?" Pak Yai bilang seperti itu. Aku disuruh Endang." "Endang?" Adi bingung. "Endang? Bu Endang? Endang siapa? Endang siapa?" "Endang pemilik warung." Adi kaget lah. Bukannya warung Bu Endang ini justru sepi. Kenapa justru malah Bu Endang ingin mengganggu saya? Adi bingung. Pada saat itu Adi ini hanya membatin. Pada saat itu Pak Yai bilang, "Pergi dari sini dan jangan pernah ganggu warga saya. Ketika kamu mengganggu warga saya, kamu berurusan dengan saya." Pada saat itu Pak Yai membaca doa dan mengepalkan tangannya, ditempelkan ke dahi dari kakeknya Adi. Setelah itu berusaha untuk membuangnya. Bang! Tiba-tiba kakek Adi ini lunglai lemas. Lemas kakeknya Adi ini langsung lemas. Nah pada saat itu Adi bilang, Pak Yai, itu jimat yang dimana saya berikan kepada kakek." "Ya ini penyebabnya." Diterima jimat itu. Bungkusan hitam dan rapalan-rapalan Jawa kuno. Saat itu juga Pak Yai membakarnya. Dan pada saat itu Pak Yai ini benar-benar keluar keringat yang sangat deras sekali. Setelah membakar itu tadi, Pak Yai bilang, "Kakekmu butuh istirahat. Biarkan dia istirahat. Dia tidak akan kesini lagi. Dia tidak berani lagi untuk masuk ke rumah ini." Pak Yai bilang seperti itu. "Di sini saya memberitahukan kepadamu Adi. Ini dari mana?" Iya Pak Yai, ini awalnya dari saya. Karena saya ini tidak tahu, akhirnya saya ini lemparkan ke kakek. Untung saja kakekmu ini dari dulu tidak pernah berbuat jahat dan suka menolong orang. Dia ini orang baik.
Dan dia ini punya perisai. Dia ini kuat. Dia bukan orang biasa. Kalau dia orang biasa, sudah meninggal Adi. Kata Pak Yai. Dan pada saat itu ya kan, Adi ini menjaga kakeknya. Pak Yai ini memagari. Memagari entah apa yang Pak Yai lakukan, ini mengelilingi rumah dengan membaca doa. Setelah itu Pak Yai bilang, ini 2 warga, kamu di sini temani Adi. Saya pulang, saya bantu dari rumah. Apapun yang terjadi, saya akan balik lagi ke sini. Akhirnya Pak Yai pulang. Adi dan 2 warga ini menungguin kakeknya. Kakeknya ini lunglai. Dan ternyata bener, Adi ini ngecek di depan, ini sudah nggak ada babi-babi itu tadi. Cuma Adi kaget di sini. Kenapa Bu Endang? Bukannya Bu Endang ini warungnya juga sepi? Adi bingung kan? Adi di sini mikir, kenapa Bu Endang? Bukannya Bu Endang juga mengeluhkan kalau warungnya dia ini juga sepi? Bingung kan Adi? Dia mengeluh sama hal kayak saya mengeluh dengan dia. Dan banyak warung yang laku. Yang dulunya saya nggak pernah lihat ada warung-warung di situ. Dan sekarang ternyata pelakunya adalah Bu Endang. Adi bingung. Hingga pada akhirnya keesokan hari, Adi berterima kasih kepada 2 warga tadi. 2 warga tadi akhirnya bilang sama Adi, Mas, kalau ada apa-apa langsung aja Mas ke dusun kami Mas. Ya, jangan sungkan Mas. Iya Mas, saya mengucapkan terima kasih Mas. Maaf ya Mas kerepotin. Karena memang kakeknya ini tinggalnya jauh dari perumahan warga. Setelah itu Adi balik lagi. Adi balik lagi ya kan. Adi balik lagi setelah memastikan kakeknya ini baik-baik saja. Sudah bisa bernafas. Sudah bisa kembali normal segala macam ya kan. Ini Adi balik lagi. Balik lagi menuju ke rumah istrinya. Ternyata istrinya sudah nunggu di luar. Mas, lihat Mas. Mas, lihat Mas. Adi kaget. Istrinya ini menunjukkan ke warungnya Bu Endang. Dengan rumah yang memang dulu itu sempat sepi rumah itu, entah itu nyewa atau apa. Yang jelas pada saat itu keramaian di situ, ada pemadam kebakaran. Rumahnya Bu Endang beserta warung ini dilahap si jago merah. Kebakaran. Hah? Bu Endang kebakaran? Berarti ternyata benar. Adi melihat kalau rumahnya Bu Endang sudah dikerumunin warga. Kebakaran parah pagi-pagi. Adi nggak ngerti ya, apakah ini memang balasan dari perbuatannya Bu Endang atau memang kebakaran gitu aja nggak ngerti ya di sini ya. Yang jelas Adi diperlihatkan dari istrinya ini memperlihatkan, itu loh Mas, rumahnya Bu Endang kebakaran. Warungnya juga terbakar ludes. Singkat cerita, akhirnya Adi ini melihat dari jarak jauh. Untungnya tidak ada korban di situ dan Bu Endang pun sudah pindah, sudah dievakuasi. Nah, singkat cerita ya kan, pada malam harinya Adi kaget. Depan-depan warung yang Adi ini dulu tidak pernah melihat ada warung. Terus akhirnya Adi ini melihat ternyata kok ada warung. Setelah diberi air dari kakeknya untuk mandi ya kan, ternyata kok saingan saya banyak gitu kan. Pada kejadian setelahnya warungnya Bu Endang ini kebakaran, ini warung-warung tadi ini nggak pada buka. Warung-warung tadi ini pada tutup. Sepanjang jalan ini warung-warung pada tutup. Adi sampai bingung. Ini yang kebakaran Bu Endang, kenapa warung-warung yang lain pada tutup? Apa hubungannya? Sedangkan apinya tidak merambat ke mereka. Kok aneh ini? Ada apa ini? Nah, singkat cerita ya kan, beberapa hari kemudian tiba-tiba Adi mendengar keterangan warga. Ini menurut penuturan warga, ini mengatakan hingga akhirnya Adi pun mendengar ketika ada pembeli ini bercerita. Mereka sedang ngobrol, Adi nguping. Apa yang dikatakan mereka? Ternyata ini menurut penuturan warga, Bu Endang ini buka warung di rumahnya ini hanya untuk kedok. Sengaja dia ya kan di depan rumah seolah warungnya dia ini sepi. Dia sering ngeluh, dia sering apa. Pantas saja saat Adi di situ melihat menunya dengan harga yang sangat mahal, Adi nggak kepikiran, nggak mungkin ada orang daerah sini terus tiba-tiba mampir ke situ dengan harga mahal. Adi nggak kepikiran ternyata itu sudah settingan. Jadi memang warungnya Bu Endang ini hanya menyediakan menu sedikit ya kan. Dan di situ menunya ini harganya mahal-mahal. Akhirnya ketika ada orang ke situ tidak akan balik lagi. Dan di sini lebih parahnya, ternyata warung-warung yang lain itu pun milik Bu Endang. Jadi biar orang menyangkanya Bu Endang ini adalah orang yang jujur, warungnya sepi. Ternyata tidak. Dia mempekerjakan anak-anak buahnya beserta saudara-saudaranya untuk membuka warung-warung kecil agar warung kecilnya ini laris. Dan di situ Bu Endang ya kan berniat untuk menumbalkan kedua putri-putrinya Adi. Adi pun menggabungkan antara obrolan mereka. Jangan-jangan nenek itu adalah kiriman dari Bu Endang. Adi menggabungkan hal itu. Dan selang berapa hari Adi pun mendengar lagi ada orang datang lagi ngobrol. Saat itu ternyata ada orang yang dia ini memang ya kan, dia ini memang
ikut memadamkan dan di situ melihat sendirinya. Kita sebut saja namanya Mas Wahid. Mas Wahid ini bercerita dengan temannya yang sedang makan. Kemarin waktu warungnya Bu Endang kebakaran, saya ini disuruh apa? Disuruh dari damkarnya. Karena apa? Saya ini yang paling berani. Disuruh ngeliat ke dalam. Damkarnya ini berapa kali untuk nembus ke dalam ini susahnya minta ampun. Entah kenapa saya ini mudah dan saya melihat sendiri di situ ada 2 ekor babi terbakar. 2 ekor babi terbakar. Jadi ada petugas damkar yang memang mau mencoba untuk memadamkan ini sulit. Benar-benar sulit. Entah kenapa ini orang dengan mudah untuk melihat ke dalam, mengecek ada korban lagi nggak segala macam. Ternyata malah mereka melihat ada 2 ekor babi di kandang, ya kan? Di kandang ada di halaman paling belakang, ini terbakar hangus. 2 minggu sudah kejadian itu. Dan ternyata kakek ini sakit-sakitan. Adi langsung ke rumah kakek. Adi tanpa pikir panjang, mumpung siang, Adi langsung membawa kakek ke rumah sakit. Dan pada saat di rumah sakit, ya kan, kakek ini bilang, percuma kamu membawa kakek ke sini. Kakek sudah sempat terserang. Banyak orang yang iri dengan kamu. Tiba-tiba kakek ngomong seperti itu. Dan kakek menjelaskan, kakek itu sayang kalian. Gak ada niat buruk dengan istrimu. Istrinya ini mendengar. Adi pun langsung menggenggam tangan istrinya. Seolah kayak ngasih tahu, ini loh kakekku itu sayang sama kamu. Ini karena cucu, bukan karena yang gimana-gimana. Tapi anggapan dari istri si Adi ini kayak, ini kakek nakal nih kayaknya nih. Kayak mulai ngerangkul, mulai apa, dulu-dulunya gitu. Ya wajar mungkin seorang kakek sayang sama cucunya gitu kan ya. Kecuali yang aneh-aneh, sudah perbuatan yang memang aneh-aneh gitu kan ya. Ini hanya merangkul, mengelus kepalanya. Kakek pun mengucapkan kata-kata yang harus dipatuhi oleh Adi. Dengarkan kakek ngomong sebelum kakek ini tiada. Kakek jangan ngomong seperti itu. Sudah tahu, sebentar lagi aku pulang. Sudah saatnya aku pulang. Tiba-tiba kakek mengucapkan sebuah kalimat. Jual semua dan pindah dari tempat itu. Buka usaha baru. Kakek mengucapkan hal itu. Dan tak lama kemudian kakek menghembuskan nafas terakhir. Kakek Durno meninggal. Ternyata memang serangan ke kakek Durno ini benar-benar berat. Dokter sampai kebingungan dengan penyakitnya kakek Durno. Nah, singkat cerita, akhirnya kakek pun dimakamkan segala macam. Adi pun menjual semuanya. Berapa bulan kemudian setelah rumah laku, Adi dan istrinya bertekad untuk pindah tempat. Nah, mereka ini pindah tempat ke kota lain. Setelah menjual semuanya kan ya, dari warung, rumah kakeknya, segala macam, lahan, segala macam. Setelah dijual, mereka ini berpindah di kota lain. Yang sangat jauh sekali karena jaraknya ini sampai 6 jam. Dan Adi sekarang ini berjalannya waktu, mereka ini nggak buka warung lagi. Justru Adi di situ tahu, oh ini peluang bisnisnya justru malah dari ojek. Adi pun akhirnya di situ ngojek. Adi bilang sama istrinya, kali ini biar aku yang nyari uang, tak usah buka warung dulu sampai kita benar-benar tahu di tempat kita ini seperti apa. Adi pun tidak gegabah dengan tempat barunya. Adi pengen mengenali tempat barunya. Istrinya pun nurut. Singkat cerita ya kan, berjalannya waktu ternyata memang bener aman. Ojek Adi ini rame. Anak-anak ini udah mulai sekolah terus menerus berjalannya waktu ya kan. Biar cepet ceritanya ya kan. 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian anak-anaknya udah pada sekolah semua kan. Anak-anaknya udah pada sekolah. Nah, Adi ini masih tetap jadi tukang ojek karena memang di situ butuh ojek di mana untuk mengantarkan ke arah-arah kampung yang memang sulit untuk dijangkau mobil-mobil besar gitu kan ya. Jadi ada kota yang memang belum begitu ramai tapi di situ memang membutuhkan ojek untuk mengantarkan ke daerah-daerah yang memang sulit untuk dijangkau gitu. Tapi lebih aman di situ. Pada suatu hari Adi ini nganterin penumpang, ya kan? Adi ini awalnya mau pulang. Tiba-tiba penumpang ini memberhentikan Adi. Mas, anterin saya mas. Oh iya bu. Masnya ojek? Iya bu, kok ibu tahu? Iya masnya tadi keluar dari pangkalan kan? Anterin saya mas. Tengah malam ada seorang ibu-ibu minta diantarkan. Adi akhirnya mengantarkan ibu-ibu tadi. Jalan cukup jauh ya kan? Jalan cukup jauh mengantarkan ibu tadi. Setelah mengantarkan ibu tadi, Adi ini sebenarnya ini pengen pulang lapar. Tapi karena memang udah gak kuat lagi, Adi mampir di sebuah warung makan yang ada di pinggir jalan. Kondisinya saat Adi ini mau pulang ini jam 1:30 dini hari. Karena Adi sempat berhenti, terus Adi ini sempat ngisi bensin, Adi ini sempat ngerokok segala macam. Adi lapar, ini Adi mampir ke warung.
kurang lebih jam 1:30 dini hari. Adi ini lihat warung, terus Adi ini makan. Saat Adi ini pesen dan Adi makan, tiba-tiba penjual warungnya, seorang ibu-ibu, ini tiba-tiba mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adi kaget. Bu, kenapa bu? Mas, saya buka dari jam 4 sore, ini saya mau tutup sampai saya nyerah mas. Sampean mau jajan di sini, saya senang banget mas. Saya pikir nggak ada lagi yang doyan sama makanan saya mas. Adi kaget, Adi inget. Dulu saya pernah buka warung dan nggak ada satupun orang yang jajan. Pada saat itu Adi pun bertanya, masa iya bu, ibu buka dari sore terus jam 1:30 dini hari ini baru ada orang makan saya bu? Iya mas. Padahal yo mas yo, di sini itu kan rame mas, banyak orang lalu lalang. Anehnya mas, hanya warung saya sama warung itu yang di depan yang sepi mas. Ibu itu selalu ngeluh sama saya. Warung mana bu? Adi langsung lihat yang diacungkan sama ibunya. Boom, Adi kaget. Setelah melihat ada tulisan pelang, nggak tahu ya di sini ya. Ini Bu Endang yang dimaksud atau enggak? Ternyata Adi melihat di situ rumah makan Bu Endang. Ya kan? Ini nama saya samarkan ya, bukan berarti yang namanya Bu Endang ini jahat, enggak. Ya, ini nama yang sudah saya samarkan, ya kan? Yang udah saya samarkan, di situ tertulis rumah makan Bu Endang. Nggak semuanya yang namanya Bu Endang jahat gitu kan ya. Ada subscriber saya yang namanya Bu Endang juga, dia baik sama saya, ngirim tas juga sama saya gitu kan. Nggak semuanya nama Bu Endang ini jahat ya. Oke. Bu Endang yang subscriber saya ini baik sekali. Oke. Nah, kita lanjut ceritanya ya kan. Pada saat itu Adi setelah melihat warung yang bertuliskan Bu Endang, Adi langsung ingat, saya pernah mengalami itu. Apa jangan-jangan itu Bu Endang yang saya maksud? Adi ngomong sama penjualnya, Bu, yang namanya Bu Endang itu orangnya kurus, terus rambutnya lurus. Bener apa tidak Bu? Dia tidak begitu tinggi? Iya. Apa benar Bu? Dia selalu memakai gelang-gelang perhiasan yang begitu mencolok. Benar itu apa bukan? Iya mas. Kok masnya bisa tahu? Oh, mudah-mudahan salah orang. Mudah-mudahan saya ini salah orang. Jadi intinya Bu, suatu ketika nanti kalau ibu ini diberi apapun dengan bukan Bu Endang yang memberi atau mungkin siapapun ya kan, memberi sebuah jimat atau apa, jangan pernah ibu terima. Ini pesan saya. Boleh percaya atau tidak, karena saya pernah mengalami kasus yang seperti ibu alami saat ini. Pedagang warung itu bingung. Loh, saya ini padahal jualan udah jujur sih mas. Saya ini nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Udah Bu, saya tahu, saya ngerti Bu. Saya pernah melakukan apa yang seperti ibu lakukan. Saya pernah buka warung seperti ibu sama. Dan di sini pesan saya seperti tadi, apapun ada orang yang mau ngasih ibu apapun itu, selagi ibu ini memang nggak ngerti kenal orang itu ya kan, ibu ini nggak sama sekali tahu orang itu dari mana asal usulnya, jangan pernah diterima Bu. Ya Bu ya, itu pesan saya. Saya pernah mengalami ini Bu. Alangkah baiknya dipertanyakan dulu sedetail mungkin Bu. Akhirnya Adi pun membayar dan Adi pun pergi. Sepanjang perjalanan Adi berpikir, apa jangan-jangan Bu Endang belum kapok juga, padahal warungnya sudah sempat terbakar. Dan kini pindah tempat dengan modus yang sama, dengan motif yang sama. Warung dia pura-pura sepi, dan ternyata warung-warung yang ramai, warung-warung kecil yang ramai adalah punya dia. Dan dia menyiasati warung dia pura-pura sepi agar masyarakat berpikir Bu Endang ini adalah orang yang jujur dalam berjualan. Saat itu Adi pun pulang. Adi pulang dan bercerita dengan istrinya. Istrinya kaget. Ya sudah, ini pelajaran buat kita. Apapun yang terjadi ketika saya tidak di rumah dek, tolong jangan menerima apapun dari orang yang tidak kita kenal, apalagi benda-benda mistis. Adi mengucapkan seperti itu sama istrinya. Istrinya pun memeluk Adi. Istrinya minta maaf soal kejadian di mana kakeknya ini, yang menurut istrinya kakeknya ini kok kayaknya gimana, genit atau apa segala macam, meminta maaf pada Adi. Adi pun bilang, doakan kakekku, dia adalah kakekmu juga. Dan pada akhirnya berjalan waktu, akhirnya cerita ini pun dikirimkan, kita sebut saja namanya Mas Adi ya, sebagai pengirim cerita ini. Itulah kisah yang sangat-sangat menyeramkan. Saling serang dengan dia ini caranya halus gitu. Di sini sangat-sangat banyak edukasi, sangat-sangat banyak. Ini kayak ketika orang yang kebaikannya terlalu berlebihan, ya Mas Lutfi ya, ini biasanya mengerikan gitu kan ya. Ini biasanya gitu kan, enggak semuanya. Jadi pesan saya di sini harus selalu waspada gitu. Ya nggak Mas Lutfi? Harus waspada. Karena kalau waspadi itu tetangga saya. Ya Mas Lutfi. Om Mas Padi, dia jualan es krim keliling di tempat-tempat SD gitu. Ya. Canda teman-teman ya. Pokoknya intinya kalau kita orang yang baru kenal jangan sampai
kita mudah percaya atau apa segala macam. Perlu dipertanyakan dari mana asal usulnya, terus apa ini benda atau apa segala macam, apalagi yang itu halal mistis ya kan. Yang bukan halal mistis pun kita jangan sampai kita ini mudah untuk menerima gitu ya. Dipertanyakan dulu asal usulnya. Oke, nah saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini ya kan, sudah mengirimkan cerita ini, dan saya mohon maaf ketika ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Dan saya mengucapkan terima kasih juga buat para pengirim yang ceritanya ini sudah terbacakan ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Cerita kalian ini benar-benar sangat menginspirasi. Banyak teman-teman yang masuk ke WA saya mengucapkan Mas terima kasih atas cerita itu. Saya akhirnya jadi tahu, saya jadi bisa ngatasi pengalaman hidup saya Mas. Walaupun itu saya ini bercermin dari pengalaman hidup orang gitu. Ternyata cerita-cerita kalian ini sangat bermanfaat buat orang lain. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan saat ini kapan lagi? Nah, terima kasih, dan buat teman-teman yang ceritanya ini belum terbacakan, mohon bersabar ya kan, mohon bersabar, nanti akan segera saya bacakan. Caranya gimana buat kalian ngirim cerita ini agar saya ini bisa paham, mudeng dengan cerita-cerita kalian, tim saya ini juga mudeng, terus tim saya ini gampang memahami. Caranya gampang sekali, kalian bisa lihat ke layar kaca. Nah, caranya seperti ini, dikirim per paragraf atau per kalimat. Nah, seperti ini nih, namanya siapa, tokoh yang akan disamarkan siapa, terus konfliknya seperti apa, dikirim per paragraf atau per kalimat. Jangan langsung berderet ke bawah ya. Jadi itu akan membuat saya pusing teman-teman. Ya, jadi ini dikirim per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu saya dan tim ini mudah untuk menghafal. Sekali lagi, mudah untuk menghafal. Mas kirimnya kemana? Nah, kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim cerita kalian yang kalian sudah susun rapi ini ke nomor WhatsApp saya 08587043336363-nya 4 kali. Saya ulang, 08587043336363-nya 4 kali. Nah, oke, itu tadi. Kalian bisa kirim itu, terus kalian jangan lupa dikasih nama dan nama kota kalian, biar saya ini langsung nge-save nama kalian, tidak ketumpuk dengan WA lain. Oke? Oke, itu tadi. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu diberi kesehatan. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum dapat jodoh segera lekas didapatkan jodoh. Amin. Yang lagi meniti karir, kuliah, kerja atau segala macam ini disukseskan. Amin. Dan semuanya ini dijauhkan dari mara bahaya. Sehat selalu, panjang umur. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif